Halo guys, bertemu lagi bersama saya Sus. Dan jadi kali ini gue akan membahaskan sebuah event upcoming di minggu ini, yaitu tanggal 24 sama 25 Mei. So, mari kita lihat dari beberapa yang aku lihat di spreadsheetnya. Kemungkinan ada 4 event, tapi kemungkinan ada 2 event sekaligus, yaitu di Sabtu sampai Minggu. Ya, jadi dibagi dua guys ya. Nah, untuk hari Sabtu, dari pertama nih ada eventnya dari Seishun no Matsuri di volume 3. Nah, seperti apa sih kira-kira? So, di sini kita lihat ini untuk tiket pre-sale kedua sudah buka ya. Tapi sampai kapan nih? Sampai sebelum di akhir acara ya guys ya. Kalian bisa beli tiketnya. Ini kan 30 ya normalnya. Kalau mau dibagi 3 ya. Kalau mau beli 3 biasanya kan normalnya 90.000. Tapi masalahnya dapat diskon. Season dapat diskon, Cok. Kemungkinan itu dapat diskonnya itu sekitar ya 25.000. Dipotong jadinya 75.000. Ya, lumayan ya. Tapi itu kalau di tiket ini pakai gelang nggak? Kayak yang kayak beberapa event lain kayak zaman sekarang pakai gelang dia. Ya, you know lah. So, aku lihat dari beberapa untuk update-nya kayak gini sekarang ya. Untuk itu yang kalian bisa lihat ya, Seishun no Matsuri ya, lomba casualnya biasanya dulu 20.000, tapi sekarang malah free. Nah, untuk hadiah yang pertama adalah 600.000, habis itu juara duanya 400.000, dan sisanya untuk 200.000 untuk sertifikat, belaga, voucher. Sama sesuai urutan aja. Ya, best kostum 200.000. Oke. Habis itu juara favorit dari pilihannya juri ya. Masing-masing. Ingat ya, saya. Jadi ya kemungkinan kita hitung totalnya 1,5 ya kalau nggak salah. Selebihnya itu dari 100.000, jadinya ya dapatnya 1,6 juta total price ya. Ya segitulah hadiahnya. Ya kalian udah mengerti ya guys. Nah, untuk pendaftarannya mulai dari sekarang sampai tanggal 24. Kemungkinan nih OTS bisa ya. Serius. Pendaftaran dibuka sampai hari ini. Ya, oke, gue udah paham. Nah, syarat ketentuannya dapat dilihat dari melalui di bio atau bisa cek scan QR code-nya langsung. Kalau bisa sekarang guys ya. Nah, di sini untuk lomba fotografer seperti ini ya. Untuk kisah di balik kostum. Oh, di balik kostum ya. Oke, paham. Nah, untuk hadiahnya sebesar 500.000, 400.000, 300.000. Kurang lebih 1,5 lah. Kurang lebih ya, kurang lebih. Untuk biaya pendaftarannya sebesar 25.000 ya. Saya bisa cek waktu pendaftaran sampai tanggal 23 Mei. Ya, seperti itu ya, udah paham ya. Oke. Nah, habis itu ini adalah tampilan utamanya seperti ini. Dan waktu itu tadi ada ya sempat koskom dilewat ya. Tapi sayangnya tidak ada. Karena lomba-lomba yang lain pasti ada aja kejadian sih. Jadi ya bikin klarifikasi deh sebelum itu. Jadi yang update ini cuma ada beberapa yang poster. Yang keluar itu adalah coswall sama fotografer. Itu aja. Nah, untuk juri yang masih tetap sama ya, Paris sama Nona Urna. Untuk MC Kento Puji sama Nanda. Oke. Nah, untuk OTS-nya sekarang harganya adalah 35.000. 35.000. Oke. Paham ya? Lokasi sudah sesuai ya. Dan ini kalian bisa lihat dari klarifikasinya, bisa baca sendiri guys ya. Nah, untuk terkatnya ini cuma dihilangkan adalah koskom. Kenapa? Karena dia udah siapin jauh-jauh hari buat di event bulan Juni. Kira-kira apa itu? Ya, silahkan bisa lihat cek jadwalnya masing-masing. Ya. Dari kuliah ya, udah beberapa yang ya tampilannya seperti biasa ya. Ya, udah paham ya guys ya untuk update kali ini. Dan segitu aja informasi ya untuk minggu ini tanggal 24 ya. Oke, berikutnya untuknya Ivan Kazuyama, dan ini waktu itu yang diumumin. Nah, ayo kita lihat ya. Nah, untuk lihat di Kazuyama ya, Sabtu tanggal 24 juga ya.
Berarti ini ketabrak sama kampusnya IPB ya. Oke. Dari kategorinya di sini kita lihat ya. Lomba mewarnai seperti ini ya. Untuk TK, dari SD, kelas 1, 2, 3 seperti itu. Nah, habis itu aku lihat ada Best Catching Impact, Best Catching ya. Best Catching yang mungkin ini Sagara dia pernah main Genshin nggak ya? Kalau biasanya yang paling tahu tuh si Mio Baby. Waktu itu dia pernah juri di eventnya Nepu. Kalau dia pernah uh, menangin lomba Genshin Impact. Karena biasanya kan dia jadi juri waktu itu. Yang nilain Genshin Impact itu siapa. Nah, kan dia paling tahu deh soalnya ya. Nah, habis itu untuk Best Armor sama Best Anime. Ya, dari ketiga pemenang itu silahkan bisa cek sendiri. Nah, untuk biaya registrasinya sebesar 20.000. 20.000. Nah, untuk TikTok tuh competition, nah aku ngerti ini kayak gimana permainannya, Cok. Seriusan nih, mau gak bohong. Gue tau lah kalau beberapa kayak Medieval, aku sempat menang dimainin itu. Cuma lu udah ngerti kayak gimana stepnya untuk main kayak 3x3. Ya, paham ya. Nah, ada King Yosukui. Kalau udah perhatiin di eventnya Blaster Note sebelumnya, dia cuma bawa beberapa ada ya kayak kolam yang berisi kayu dan isi ada air yang dilindungi sama plastik. Dan habis itu ada ikan buat nangkap pakai tisu. Paham kan? Kayak gimana konsepnya? Ya, seperti yang kalian lihat ya. Nah, untuk pendaftaran silakan bisa hubungi ketakannya langsung, oke. Dan segitu aja. Dan untuk lemah berwarnanya jadi seperti lihat ya, lurusnya seperti ini. Berarti ini datang di awal ya berarti ya. Ganti. Nah, habis itu ini yang terakhir, post wall competition. Durasi tampil 30 detik sampai 1 menit. Terus yang kedua, tampil perorangan tidak per tim. Oke. Laki-laki dan perempuan diperbolehkan ikut lomba cost wall. Ya, ini ya unsur gender ya, sama laki-laki maupun perempuan tuh bisa boleh aja. Oke. Registrasi bayar 20.000. Kalau di sini pre-entry tapi bayar registrasi 20.000. Normal kan? Ya, kembali lagi dengan keadaan situasi dengan bisnis ya. Bisa registrasi dengan OTS ya, alias on the spot. Dan segitu aja informasi kali ini untuk tanggal 24 Mei. Oke, jadi sepertinya kali ini ada update baru ya. So, mari kita lihat dulu untuk rundownnya di minggu ini. So, aku perhatiin sedikit ya. Nah, beberapa untuk rundownnya mulai di jam 2 sampai jam 9. Ya, mungkin penutupan closing MC-nya dari jam 8 ya biasanya. Mungkin selesai acara ya. Ya maksudnya begitu ya, you know lah kayak gimana. Nah, kita mulai dari open ke jam 3. Habis itu jam 4 ini mulai opening MC. Habis itu game sesi dari pertama 4:30. Dan habis itu untuk judge, perform, dan juri mulai dari jam 5 kurang seperempat alias 16.45. Dan habis itu sampai jam setengah 6. Kemungkinan ini dapat waktunya sekitar ya ini agak kurang lebih sejam sih, kayaknya dapatnya 45 menit. 45. Oke. Nah, habis itu untuk langsung pengumuman juara lomba warna bukan cosplay ya. Tapi tunggu ada waktu dulu. Nah, habis itu untuk game sesi 2, habis itu ada senam bersama, habis itu istirahat. Sejam. Oke, masih. Habis itu pengumuman juara Oswald. Dari sini dah jamnya sampai jam 8. Udah itu aja. Itu aja dari penutupan acara ya. Dan kemungkinan ada satu yang terlewat ya. Ada lagi nih event yang punya kampusnya dari siapa namanya? IPB ya. So, gua akan berhenti di sini dulu ya, Sen. Nah, untuk jadwalnya kita lihat dari sini. Ya, kita mulai dari tanggal 24 ya.
Kita mulai dari jam open kita jam 10 ya berarti. Oke, seperti biasa ya guys ya. Jadi mungkin aku dapat infonya itu dari tenannya langsung. Dari tenannya mungkin ada beberapa yang nyebar. Ya mungkin kalau kalian udah tahu ya, ya udah nyebar duluan. Ya dari tenannya sendiri. Ya beberapa tenannya Mars, ya itu termasuk sih yang nyebar jadwal kampus seperti itu. Nah, untuk rundownnya mulai jam 10 ya dari Pongate, habis itu Open MC jam 11, habis itu parade kimono, habis itu dance IPB, ya IPBI ya maksudnya. Habis itu untuk jam 11.40 sama games ya, chit chat MC sama games. Habis itu istirahat. Habis itu kuis mengenai tenan dan EBB. Ini baru awal-awal dulu ya. Kita pengenalan kayak gimana gitu. Ya seperti itu. Dan habis itu kuis mengenai tenan PB. Habis itu pengenalan dewan juri. Dewan jurinya mungkin dari Paris sama Nona Runa. Habis itu baru mulai Coswall Competition. Untuk pembatasan pengumpulan foto sampai jam 2:30. Tapi ini fotonya kayak gimana sih kira-kira? Kita tunggu aja sih. Mungkin untuk kalau ngaret biasanya mulai jam 2 atau nggak mungkin jam 2:30. Biasanya begitu kalau ngaret ya. Tapi ya tergantung pesertanya ya. Ya, ingat ya, paham ya. Nah, habis itu untuk jam 2 ya jam 3 ya. Parade kimono, habis itu penampilan idol, dan sisanya jam 3:30 dari dance performnya KNA 0048, dan sisanya pengumuman pemenang dari Coswall dan fotografer dan penyerahan penghargaan. Ya kayaknya ini masih bisa ambil waktu sih, cuma sisa pengumuman doang ya. Susunan acara bersifat tentatif dapat berubah sewaktu-waktunya. Ya kayaknya ini bisa ngambil sih dibagi dua. Mungkin ini habis pengumuman. Ya itu aja sih infonya dari kampusnya IPB. Mungkin dari pagi sampai sore ya. Dan sisanya untuk dari sini mungkinan ya ini setelah acaranya IPB langsung ke kampusnya Persenonon. Mungkin ada yang bisa nggak ke sana kira-kira? Kalau ada yang mau datang kedua-duanya, silakan bisa tulis komentar di bawah. Ini dari beberapa rundown udah diperhitungkan ya. Jadi silakan bisa pikirkan dulu ya. Pikir 2 kali guys ya, tolong. Dah, itu aja ya untuk update kali ini. Sekian dan terima kasih. Berikutnya. Nah, untuk salah satunya di eventnya KWB seperti yang kalian lihat guys ya. Ini tampilan utamanya kayak gini. Untuk tempatnya yang dipakai adalah amphitheater, living world, dan pasar. Ya, paham kan? Tempat yang dipakai di utamanya. Tapi kalau udah lihat isi konten acara kayak gimana, silahkan bisa cari sendiri ya. Silahkan diisi sendiri. Kalau aku lihat di beberapa isi kontennya untuk event tanggal 25 di KWB, ada beberapa yang kalian bisa lihat. Untuk Coswall Competition ini harganya 20.000 ya buat registrasi, dan sedangkan untuk Dance Cosplay Competition harga 40.000 untuk regis ya guys ya. Untuk just jurinya adalah Luis. Untuk Coswall jurinya Ketu Puji seperti itu. RPD seperti biasa. Untuk singing perform dari Forzi, oke, that's seperti biasa. Anime rekomendasi trailer, habis itu ada community gathering, dan sisanya nobar, musik video atau opening anime seperti biasa. Nah, ini rundownnya seperti kalian lihat, seperti yang satu hal yang kalian lihat ya. Nah, di sini untuk rundownnya mulai dari jam 4 ya. Oke, paham ya? Untuk Coswall yang mulai dari jam 5:30. Oke, jujur udah ngerti. Untuk Dance Cosplay 6:30, dan habis itu untuk performer dari Forzi, habis itu pengumuman pemenang jam 8. Habis itu terakhir RPD. Udah itu doang. Itu aja kontennya, Cok. Seriusan. Itu doang. Jujur. Tapi kemungkinan yang datang itu
Cuma yang datang tuh anak-anak dari minor ataupun normis yang datang ke event LW. Biasanya aku udah perhatiin dari sudut pandang pengunjung yang rame itu kelihatannya emang begitu orangnya. Ya, paham kan? Maksudnya gimana? Ya, kalau dari sekilas dari pengunjung biasanya rame. Ya, datangnya cuma ada beberapa gitu. Ya, nggak mungkin lah. Ya, jujur aja sih. Tapi kalau lihat dari pengunjung yang biasanya kayak gitu, yang aku perhatiin dari keadaan sana ya wajar aja. Mereka lebih ramai ke LW. Tapi kita nggak tahu. Nanti kita akan voting hari Jumat. Mungkin aku lihat dari pengunjungnya siapa yang memilih tempat itu. Silakan di votingnya nanti ya. Ditunggu. Oke. Yang terakhir adalah ini salah satu dari CK Indo ya yang akan dibawakan dari sini. Nah, biasanya untuk kontaknya ini IO-nya dari Kota Kubu, Nota Kubu kalau nggak salah. Ya, berarti ini ya collabnya sama CK Indo. Nah, habis itu yang acara utamanya dari Axis Esport Lab. Ya, tempat yang dipakai adalah Lipo Mall Kuta. Ya, udah paham ya. Nah, untuk regisnya ini banget anjir. Pre-registrasi. Seriusan. Ya, jujur ini nggak bohong ya. Nah, untuk gue start kali ini adalah Clockwise. Ya, salah satu yang dibawakan dari EXO Management. Ya, manajer ya. Ya, udah paham ya. Tapi kemungkinan dia bakal datang ke sini kok. Tapi karena pengaruhnya dibawa sama turnamen, ada Tekken, ada beberapa game-game lain, misalnya ML, ada kok. Jujur, pasti bakal rame di Lipo. Seriusan ya, aku bohong. Nah, untuk jurinya di sini ada Wit sama Charity Tamara. Ya, mungkin aku bakal foto sama dia sih nanti suatu saat. Nah, untuk MC-nya dari Kosucha. Kayak aku baru lihat ya pertama kali jadi MC. Ya, seperti itu. Dan untuk total price poolnya jutaan rupiah ya. Dan kalau kalian mau hubungin silakan bisa cek di bawah nomor WA tersebut ya, dapat ya. Dan aku juga masuk salah satu di beda partner aku ditanya. Tapi kemungkinan semua aku skip event kecuali udah dapat ditawarin sama Mepar alias media partner. Mengerti? Ya. Ini salah satu yang kalian bisa lihat cost wall competition. Untuk kategori umum ini juara utama ya. Habis itu 1 best kostum dan 2 favorit juri. Ya, apa ya? Dan sisanya untuk kategori rookie di bawah umur 17 tahun. 5 favorit yang khususnya buat rookie. Dan sertifikatnya sama voucher rental. Ya, ini rookie ya guys ya. Kalau umum biasanya double uang beneran. Tapi ini rookie beda banget ya. Ya, silahkan bisa tanyakan tag CK Indo, silahkan tulis komentar di bawah apa yang kurang, apa yang bisa lihat dari pemenang yang diberikan apa sih ya, kalian lihat itu aja ya, that's it. Dan seperti itu ya, udah lihat ya beberapa yang oke. Udah ada apa ya, ingat untuk tempat ini masuk gratis, tapi ingat ini area mall, masuk gratis, ingat ya, masuk gratis area mall. Udah paham? Ya, segitu aja pembahasan kali ini. Kalau gitu gua akan akhirin, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di see you next time and bye bye. Oke? Stay tuned. Anjay.